Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 4 ya, mengenai sehat itu penting, subtema 1. Nah, kemarin kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2 dan sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, ini buku paket yang kita gunakan pada tema 4. Nah, langsung saja ya. Untuk materi pertama, kita belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebetulnya kita sudah belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini bahkan dari kelas 1 dan 2 ya. Nah, untuk sekarang kita semakin memperdalam, mudah-mudahan kita juga bisa mengaplikasikannya. Nah, adapun pengertian hak bisa teman-teman baca di sini, yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang tersebut. Adapun kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, mengenai tanggung jawab itu tersendiri, tanggung jawab berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai makna tanggung jawab ya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai interaksi. Interaksi yaitu suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian juga di halaman 21. Di situ ada gambar seorang guru berinteraksi dengan anak didiknya atau satu orang anak didik ya, ataupun di sini ada interaksi guru dengan banyak murid. Kalau tadi dengan satu peserta didik, kalau ini banyak ya peserta didiknya. Ataupun di sini ada interaksi antara dua kelompok tim bola. Nah, apa sih perbedaan di antara ketiganya? Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa interaksi itu ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama, interaksi antar individu. Tadi ya, antara guru dengan suatu orang siswanya. Ataupun interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu tadi antara guru dengan beberapa peserta didik di ruang kelas. Nah, itu antara guru adalah sebagai individu karena sendirian dan kelompoknya adalah siswa yang lebih dari satu siswa ya. Dan adapun yang ketiga itu interaksi antar kelompok tadi, pertemuan kedua tim sepak bola itu antara grup A, grup B. Nah, itu berarti pertemuan antara antar kelompok. Jadi ini itu termasuk ke dalam interaksi antar kelompok. Nah, ini contoh interaksi yang lainnya kalian bisa lihat di halaman 22 di buku paket kalian. Di situ kalian diminta untuk memberikan contoh interaksi antar individu. Nah, ini ketiga contohnya yang sudah Ibu sebutkan di sini. Silahkan teman-teman baca. Nanti ada tugas di akhir video, teman-teman tinggal menyalin, boleh menambahkan, boleh juga memberikan contoh yang lain. Ini hanya contoh dari Ibu ya. Boleh teman-teman kembangkan lagi. Nah, ini interaksi antar individu dengan kelompok contohnya, juga interaksi antar kedua kelompok atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Silahkan ya, bisa teman-teman baca, juga salin untuk tugas teman-teman di akhir video. Nah, yang selanjutnya, ternyata interaksi sosial itu tidak selalu berakibat positif, tidak selalu mengarah pada hal-hal yang baik. Nah, interaksi kelompok dibedakan menjadi dua. Selain yang pertama itu yang baik yang mengarah kepada persatuan, interaksi yang kedua yaitu interaksi yang mengarah kepada perpecahan, ya. Nah, kalian bisa lihat juga di halaman 23, nanti ada tugasnya. Nah, ini contoh dari Ibu. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Di antaranya ada gotong royong, musyawarah, itu mengarah pada persatuan ya. Adapun interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, di antaranya saling mengejek, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Jadi, interaksi-interaksi yang menimbulkan perpecahan itu masuk ke kategori yang kedua ya di sini. Jadi ada dua kategori, ada interaksi yang mengarah pada persatuan dan interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Silahkan teman-teman bisa tulis ini di halaman 23 untuk tugas teman-teman, ataupun bisa teman-teman berikan contoh lainnya, boleh ditambahkan ataupun diganti ataupun dikembangkan sesuai dengan pemahaman teman-teman ya. Tidak hanya terpaku kepada jawaban Ibu, boleh juga teman-teman searching atau bertanya ya.
Nah, selanjutnya di halaman 24, kembali di situ ada tugas. Teman-teman diminta untuk mengamati lingkungan sekitar. Apa upaya yang dilakukan oleh warga sekitar untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya sesuai dengan tempat tinggal teman-teman masing-masing ya. Kalau ibu di tempat tinggal ibu misalnya yang pertama meningkatkan fasilitas di lingkungan sekitar. Jadi adanya pembangunan, fasilitas-fasilitas umum yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat ataupun lingkungan warga lainnya yang berkunjung ke lingkungan ibu. Nah, peningkatan fasilitas tersebut diupayakan supaya memberikan kenyamanan sehingga upaya pembangunan sosial budaya dapat meningkat. Ataupun mengadakan program bank sampah ya. Dengan demikian diupayakan supaya lingkungan sekitar bisa lebih bersih. Nah, upaya yang ketiga yaitu melakukan pertemuan rutin antar warga. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, interaksi sosial meningkat, warga juga semakin rukun, dan seterusnya. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh warga di sekitar tempat tinggal ibu, supaya upaya pembangunan sosial budaya ini bisa semakin meningkat. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pantun. Pantun yaitu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ya, bedanya pantun dengan puisi yang lainnya, pantun itu memiliki sampiran dan isi. Nah, ciri-ciri pantun lainnya yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris, ya sudah disebutkan. Yang kedua, setiap barisnya itu terdiri dari 18 sampai 12 suku kata. Jadi tidak asal ya, harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga memiliki sampiran dan isi. Yang keempat berima ABAB. Jadi akhiran setiap barisnya itu berirama. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu berikan contoh. Nah, ini ya. Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 baris. Lalu setiap barisnya itu ada 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung. Turun 2, ke 3 paya, 5 memetik, 8 kangkung, 10 ada 10 suku kata ya. Lalu memiliki sampiran dan isi. Yang dimaksud sampiran yaitu baris pertama dan kedua itu adalah sampiran, 3 dan 4-nya adalah isi. 1 dan 2-nya turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Nah, itu sampiran, jadi belum memiliki makna. Nah, maknanya itu ada di baris 3 dan 4, yaitu isi. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Tuh, itu adalah isinya, isi dari pantun tersebut. Yaitu dengan gotong royong, penduduk sekampung kalau bergotong royong menghasilkan mufakat sehingga hidupnya masyarakatnya itu bahagia. Nah, itu isinya, isi dari pantunnya. Kan berima ABAB tuh tadi ya. ABAB maksudnya baris A, baris pertama dengan baris ketiga sama, dan baris kedua dengan baris keempat sama. Baris pertama akhirannya ung, baris ketiga juga ung. Baris akhiran baris kedua IA. Nah, akhiran baris keempat juga IA gitu. Jadi maksudnya berima ABAB itu seperti itu. Nah, contoh pantun, kalian diminta untuk mencari contoh pantun di halaman 25. Ini udah Ibu berikan contohnya, Ibu juga ini hasil searching ya di googling. Nah, teman-teman juga bisa mencari atau membuat sendiri juga lebih bagus ya. Contoh di sini, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, maknanya itu belajar merupakan kebutuhan untuk diri sendiri karena ilmu merupakan bekal hidup kita hingga masa tua. Jadi belajar itu bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena orang tua, tapi kita harus memiliki kesadaran bahwa belajar itu akan dirasakan manfaatnya oleh diri sendiri. Ya. Nah, tidak akan ada yang rugi kecuali diri sendiri karena orang lain tidak akan merasakan kerugiannya ya. Jadi kalau kita nggak belajar, kita yang sendiri yang akan merasakan kerugiannya. Tapi sebaliknya ya, kalau misalkan ilmu yang kita miliki kalau kita amalkan bisa juga menjadi manfaat bagi orang lain. Tapi kalau kerugiannya kita sendiri yang akan menanggung. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar lebih jauh mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Jadi apapun yang dia perbuat, baik atau buruknya,
dia akan menanggungnya sendiri. Kalau misalkan seseorang sudah berbuat suatu hal, lalu dia menyalahkan orang lain atau dia melimpahkan kesalahannya kepada orang lain, itu berarti tidak bertanggung jawab. Ya, jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mempertimbangkan dampak buruknya, dampak positifnya, dan kita harus bisa mengambil resiko apapun itu. Ya, itu wujud tanggung jawab. Nah, adapun di halaman 28 kalian diminta untuk memberikan contoh tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Nah, di sini Ibu sudah memberikan alternatif tanggung jawaban. Ya, melakukan tugas sesuai kewajiban, mengerjakan tugas dengan semangat, menyelesaikan yang telah diberikan, membantu teman yang mengalami kesulitan. Nah, ini silahkan bisa teman-teman tulis sebagai alternatif jawaban di halaman 28. Kembali lagi, kalau mau diganti, mau ditambahkan, boleh ya. Ini hanya alternatif jawaban dari Ibu. Nah, adapun jenis-jenis pantun dan contohnya ada pantun kanak-kanak nih. Kalian juga bisa lihat di halaman 29 di buku paket kalian. Silakan teman-teman bisa baca ya. Nah, yang ini pantun muda dan ini pantun tua. Nah, adapun pengertiannya. Nah, ini ya, pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Dan yang kedua, pantun muda yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, itu kasih sayang, iba, iri dan nasib. Dan yang ketiga, pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama dan nasihat. Itu ya. Adapun wujud perilaku budaya dan sosial. Nih, budaya dan sosial diantaranya sebagai berikut ya wujudnya. Nih, kalian juga bisa lihat di buku paket kalian ya. Silahkan bisa teman-teman baca. Ini wujud-wujud perilaku budaya dan sosial. Nah, itu saja teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, silahkan teman-teman di halaman ini seperti banyak, padahal enggak, hanya sedikit. Teman-teman tinggal menyalin saja karena tugas-tugasnya itu sudah Ibu sampaikan di videonya. Jadi teman-teman tinggal menyalinnya saja ya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang terlewat, silahkan bisa di review ya, bisa kembali dulu, di review ulang, di review lagi. Silahkan teman-teman bisa menyalinnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.